Gubernur Goteng. Lanjut, Gubernur Goteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Goteng. Gubernur Goteng itu orang yang merakyat kencing aja di pinggir jalan. Betul nggak? Gubernur konten tuh bilang ke siapa, Pak? Nyindir Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat atau siapa? Mohon maaf, Pak. Jangan sampai Bapak ketawa di atas penderitaan orang lain. Bapak itu seorang pabrik figur, Gubernur Jawa Tengah. Tunjukin kinerja Bapak lebih baik dari gubernur konten. Bukan ngelawak di depan anggota-anggota Bapak. Benahi dulu Jawa Tengah, Pak. Jangan Bapak kerjanya cuman nambal jalan, dibikin konten. Aspal semua, Pak, jalannya bukan ditambal-tambal kayak gitu. Biar kelihatannya indah. Salam sehat, Bapak. Tetap sehat, pakai akal sehat. Sampurasun. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Siapa sangka warga Jawa Tengah kini lebih respect ke Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Publik kecewa berat setelah video Ahmad Lutfi Gubernur Jateng beredar diduga mengejek Deddy Mulyadi dengan narasi yang enggak pantas sama sekali. Padahal Deddy Mulyadi justru sering dielulukan karena dekat dengan rakyatnya. Warga malah bilang Kades Hoho aja lebih layak jadi gubernur. Kalau kamu sendiri setuju nggak kalau pemimpin harus bisa jaga etika dan contohin respect? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tuh, saya kan sudah bilang kalau Kades Hoho sudah menghadap ke gurunya, ke suhunya, yakin akan dikelilingi dengan orang-orang baik. Bahkan dikelilingi dengan orang-orang baik dan ormas-ormas yang baik, yang punya rasa, punya hati, punya pemikiran yang cerdas. Ya. Nah, ini saya yakin. Makanya harusnya LSM Harimau, mari jabat tangan, selesaikan supaya kelihatannya indah. Kalau lihat ormas dan aparat desa sudah bersatu, suatu keindahan yang sangat tak terbayangkan bagi saya. Ya itulah. Ya. Jadi jangan sampai disamakan bila mana ada suatu masalah. Dan saya yakin seucapan saya, Kades Hoho itu bukan kelihatannya cupu seperti itu, tapi suhu dia. Dia bisa gimana ya? Jadi ormas mana sih yang tidak kenal dengan Kades Hoho? Memang Kades idola saya. Kalau saya salah adalah salah, benar adalah benar gitu. Tetapi di sini saya belum menyatakan bahwa yang mana yang bersalah. Ya karena hanya video, karena saya tidak lihat dengan mata kepala saya sendiri. Biarpun sudah ada yang klarifikasi ke saya, ya. Saya kan udah ngomong, waspada dengan Kades Hoho. Karena apa? Kades Hoho itu orang baik, dilindungi oleh Allah, dilindungi juga oleh masyarakatnya. Siapa yang mau punya bapaknya atau punya kepala desanya yang sudah baik, sudah bermasyarakat, sudah banyak programnya, sudah menjalankan amanah-amanah yang baik, sudah membangun, memberi, merespon. Terus ya
gitu kan, diriweuhkeun atau diributkan dengan cuma karena tidak lolos. Jadi banyak narasi itulah inilah. Kalau tidak lolos menurut saya ya. Jadi mari kita bersama, mari kita bersatu. Ya. Pokoknya jaga NKRI. Terima kasih kepada Ormas tertua PP. Salam Pancasila abadi. Selamat untuk Pak Kades Soho atau Mas Soho ya. Kami dari Jabar juga selalu mendukung niat baik Bapak ya, dan kerja Bapak yang bagus menurut saya. Pokoknya salam untuk rekan-rekan Pancasila abadi. Kades Soho yang sekarang lagi diperbincangkan oleh publik, ya khususnya Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, ya, yang kita nilai bukanlah tatonya tapi kinerjanya, ya Kak ya. Apa yang kurang dari Kades Soho, ya? Kades Soho orang yang berintegritas, peduli dengan masyarakat, ya, dan beliau dalam kinerjanya beliau langsung turun tangan ya. Belum tentu orang bertato itu hatinya tidak baik, tapi bukan berarti orang bertato itu hatinya tidak baik. Tapi inilah contohnya dari Kades Soho ini, seseorang kades yang peduli dengan masyarakat dan jiwa integritasnya luar biasa terhadap masyarakatnya ya. Belum tentu ya pejabat-pejabat yang berdasi rapi yang tinggalnya di ruangan gedung ber-AC bisa dikatakan dengan baik ya. Ya baraya, orang sebagai warga Jawa Barat kuduna bersyukur boga Gubernur Deddy Mulyadi. Bayangkan lamun misalkan Jawa Barat dipimpin ku Ahmad Lutfi, mungkin jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat pinuh tambalan. Karena menurut Ahmad Lutfi, jalan mulus itu tidak harus jalan baru. Jalan penuh tambalan juga. Ahmad Lutfi mah ngomongnya eta teh jalan mulus. Jalan kita harus mulus. Mulus tidak harus perlu baru. Artinya apa? Satu, keselamatan pengguna jalan kita utamakan dengan tidak adanya jalan berlubang. Kita baca bareng-bareng. Ahmad Lutfi menyebut sekitar 93.000 titik jalan berlubang di ruas jalan provinsi di Jawa Tengah sudah ditangani menjelang mudik lebaran 2026. Saat ini tersisa sekitar 1.200 titik yang masih dalam proses perbaikan dan ditargetkan selesai sebelum H-7 lebaran. Nah, sudah nemu perbedaan antara Ahmad Lutfi dan KDM itu apa? Ahmad Lutfi ketika akan menghadapi mudik lebaran, dia sibuk untuk menambal jalan. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi menghadapi arus mudik lebaran, dia keliling Jawa Barat mau motoran, memastikan jalan Provinsi Jawa Barat teh geus leucir apa acan. Ketika ditemukan jalan yang masih rusak, Kang Deddy Mulyadi langsung gercep minta Dinas PU untuk segera merekonstruksi jalan tersebut, bukan hanya sekedar menambal. Jadi di mata KDM nya jalan mulus teh jalan anu geus leucir, anu layak dilintasi oleh kendaraan. Lamun misalkan ningali jalan pinuh tambalan, atuh udah ibarat orang ningali kulit ya pinuh hapur. Totol-totol Hasan bin Ma'un. Jawa Tengah ini memang ada aja gebrakannya. Wartawan dilarang meliput kunjungan Gubernur Jateng di Pekalongan ya, pas pengarahan PLT pengganti bupati yang kemarin ditangkap OTT KPK itu. Jadi ada salah satu oknum ataupun pejabat Jawa Tengah yang melarang wartawan meliput untuk
pengarahan ke PLT baru ini, ada apakah Jawa Tengah ini? Sampai wartawan aja dilarang meliput. Nah, tapi Gubernur Jawa Tengah Lutfi membantahnya. Cuman dibantah pun setelah keluar dari forum tersebut. Nah, sebelumnya kan wartawan mau meliput ke dalam juga nggak boleh. Berarti kan bantahan pun sudah terlanjur dilarang. Jadi menurut kalian gimana nih?